Berani dan kontroversial membuat banyak pihak menilai sosok Basuki Cahayapurnama bukanlah wakil gubernur biasa. Bagaimana pandangannya tentang Jakarta dan pembangunan di Jakarta, juga perannya sebagai wakil gubernur? Kami akan ajak Anda berbincang dengan pria yang biasa disapa Ahok ini sesaat lagi. Basuki Cahayapurnama atau Ahok kerap membetot perhatian publik sejak mendampingi Joko Widodo menakodai Jakarta. Gaya komunikasinya yang blak-blakan, seringkali nyelekit dan menohok, serta kerap menerbitkan kontroversi. Suatu kali, sang wakil gubernur melontarkan ancaman bakal memenjarakan pedagang kaki lima PKL di Pasar Tanah Abang yang ogah dipindahkan saat penertiban. Sopan kalimatnya, Pak. Tapi saya tetap perintahkan, Pak. Setelah Lebaran, Pak, orang dagang di jalan tetap saya pidana. Pernyataan Ahok itu memercik kontroversi. Salah satu yang keberatan, Abraham Lunggana alias Haji Lulung, anggota DPRD DKI Jakarta yang juga tokoh Tanah Abang. Alhasil, Ahok dan Haji Lulung sempat terlibat polemik. Ya kalau rasis juga saya lawan sampai mati lah, jujur aja. Kalau rasis saya lawan. Kalau rasis saya lawan, saya juga nggak suka. Kalau rasis saya juga nggak suka. Betul, kalau rasis saya nggak suka. Makanya nanti kita ngomong, terima kasih lah untuk tidak rasis gitu. Karena rasis saya juga agak cepat emosi. Di lain waktu, Wagub Ahok pernah menggunakan kata-kata seperti bajingan, bego, dan brengsek. Gaya komunikasi itu dikritik sebagian kalangan kelewat kasar, tak lazim, dan tidak efektif. Dalam teori komunikasi disebut low context culture atau konteks budaya rendah. Sebagian yang lain tidak memasalahkan gaya komunikasi Ahok lantaran memotong eufemisme yang berurat berakar dalam masyarakat kita. Mengapa Ahok memilih gaya komunikasi di luar orbit yang umum? Apa sebetulnya yang disasar sang Wagub? Gak ada capeknya gitu. Karena saya pakai uang saya secara pribadi tidak bisa tolong orang. Ya, bukan wakil gubernur biasa, itulah topik The Headlines kali ini. Dan sudah bersama saya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disapa dengan Ahok, dan juga pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Terima kasih sudah ada, Pak. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan diri untuk kami. Kontroversi begitu. Itu adalah nyaris kata yang disebut ketika kita bicara tentang Pak Ahok. Kata-kata yang tajam, nyaris kemudian menyakitkan banyak pihak. Kan masih nyaris kan? Masih nyaris. Kalau masih nyaris berarti masih bagus. Tapi di berita kemarin beberapa hari yang lalu sudah muncul pernyataan ini, entah benar entah tidak. Pak Ahok mengatakan ya kita mulailah mengurangi kata-kata yang mungkin dikatakan kasar oleh sebagian orang. 3B lah saya sebut gitu. Betul begitu? Ya kita bilang kalau memang itu yang dianggap orang tidak suka, ya kita kurangin aja. Tapi kadang-kadang memang orang itu memang layak dimaki begitu sih, kadang-kadang kelakuannya begitu ya. Itu masalah di situ. Ini gaya komunikasi yang tidak biasa ya Bang Don ya? Iya, itu yang kita ini berkecimpung di dunia komunikasi Pak Ahok. Rasanya itu bukan komunikasi biasa, yang menurut berbagai teori dan pakemnya itu mengatakan orang harus talk right. Ya, kalau teori kan mesti I am okay, you are okay. Ya kalau selalu oke nggak oke gimana? Masa mesti ikutin teori terus? Ya tidak, saya tidak maksud untuk ikutin teori, tapi kemudian itu menjadi kekhasan, itu bisa komplimen dari orang, tapi juga bisa dapat kritik dari berbagai kalangan. Pak Ahok sendiri kalau dengar respon seperti apa ketika komunikasinya begitu? Ya kita suka bercanda begini. Mau jadi presiden saja nama gubernur DKI hanya 50% ke 1. Syaratnya kan? Ya, betul. Ya kalau yang positifnya masih di atas 50% per 1 berarti masih oke kan? Uang yang pilih di atas 50% berarti. Kalau mau menin semua orang mesti selera semua orang ya nggak pernah penuh. Tidak menyenangkan semua orang, tidak bisa kita senangin semua orang, tapi juga kan tidak mungkin kita menyusahkan banyak orang juga atau membuat orang lagi. Makanya kita tinggal hitung yang susah berapa banyak. Kalau yang semua susah yang punya kepentingan pribadi, biarin aja susah. Dasar dia kurang ngajar bertahun-tahun. Tapi kalau Pak Ahok katakan mengurangi kata-kata yang kemudian dibilang nyelekit itu, apakah itu disadari bahwa kemudian tidak terlalu bermanfaat atau bagaimana?
Saya sih pikir gini ya oke lah kata-kata bajingan atau yang kampret. Rupanya orang nggak suka kan. Ya kita kurangin lah. Kalau masih ingat, kalau nggak ingat juga semprot aja. Itu bukan cermin bahwa memang DKI harus dihadapi dengan temperamen seperti itu? Bukan soal temperamen, sebenarnya DKI ini, persoalan DKI itu jauh lebih mudah daripada daerah lain. Kenapa? Karena kajian persoalan lengkap, kajian solusi lengkap. Kalau kita ketemu semua 10 orang diskusi di DKI, rata-rata 8 orang itu di atas saya. Akademisi tingkat akademiknya ya, akademisinya ya. Banyak ahlinya begitulah ya. Ya, profesor, doktor, PhD. Kalau di kampung saya nggak bisa ketemu 10 orang, mungkin 8 orang di bawah saya tingkat pendidikannya. Jadi Jakarta lebih mudah sebetulnya. Nah masalahnya kamu berani nggak eksekusi? Karena setiap keputusan yang kamu buat pasti ada oknum dari yang melarat sampai oknum konglomerat terganggu kepentingannya. Bayangkan dia puluhan tahun merasa benar, boleh seenaknya, tiba-tiba Anda datang mau menegakkan peraturan. Tentu dia tidak suka. Artinya tidak saja cukup dengan tindakan yang tegas, tapi juga bicara harus tegas dan jelas seperti ini. Karena kita ngomong baik-baik dia nggak ngerti. Kita udah datangnya baik-baik, dia nggak ngerti. Sama seperti kita sama anak kan. Kalau ada anak yang peka, kita prototin, dia udah masuk dia. Kalau dia main hujan gitu ya, prototin dia udah masuk. Tapi ada anak yang nggak ngerti loh. Jadi gaya komunikasi itu memang perlu. Mesti didatengin kan, teriakin kencang tuh kan. Tapi ada anak juga teriakin nggak ngerti juga, dijewer gitu kan. Ada yang nggak ngerti masih pakai rotan dipukulin kakinya ya, itu seperti orang tua. Tapi bukan mau membunuh anak itu kan. Dan Pak Ahok merasa itu nothing tulus untuk mengatakan apa. Saya kira untuk orang Jakarta yang memang kerja ngemplang-ngemplang tanah DKI itu layak dimaki-maki kok. Orang yang tinggal di Jakarta artinya ya. Bukan semua, ada yang menguasai tanah negara minta ganti rugi. Ya layak dimaki-maki, karena kurang ajar. Udah menguasai tanah negara, nyewa-nyewain dapat duit, mau diusir, mau minta kita ganti. Itu gimana rumusnya kan? Ada ungkapan bahwa boleh tegas, tapi juga harus tetap lembut. Ya tergantung. Dalam pandangan Pak Ahok. Kamu lembut tuh gimana? Lembut nyolong. Itu kan tergantung kan? Iya. Tapi kalau dikatakan bahwa gaya Pak Ahok ini kontroversial, Ya, tanggapan itu Pak kan Ahok. kata orang, biarin aja. Karena orang nggak biasa ketemu kayak gitu aja. Tapi dari dulu memang begini? Ya teman-teman kenal saya juga saya nggak berubah, konsisten aja. Jadi bukan Justru karena di sini lebih gampang Jakarta. bukan karena menghadapi orang Jakarta menjadi begini kan? Menghadapi orang yang memang nggak tahu aturan, yang diomongin baik-baik ngeyel gitu aja udah kita semprot. Jadi saya kira di Jakarta lebih enteng lah, kita nggak perlu latihan otak. Kalau di daerah mesti otak, otot ya, mesti otot aja. Otot apa? Otot jantung, otot saraf, supaya nggak stroke gitu kan. Lebih parah sebenarnya. Salah loh, lebih tidak parah. Kalau belajar ilmu susah, belum tentu masuk ke otak. Tapi kalau otot kamu ngangkat besi terus masih kebentuk otot, lebih mudah otot. Oke. Tetapi kemudian kalau yang dihadapi ya banyak orang yang kemudian kita bilang ngeyel gitulah, betul begitu ya, agak kurang ajar, agak ngeyel, sesuka sendiri, menentang peraturan, harus dihadapi dengan orang yang sangat berani, begitukah? Sebetulnya bukan soal berani nggak berani ya saya bilang. Ini saya suka cerita gini, ini ibarat naik kapal laut, penumpang ada nenek-nenek kecebur ke laut kan, nggak ada yang mau nolong. Lalu ada satu anak muda terjun menolong dia. Begitu naik ke atas semua bilang anak mudanya berani dong, dengan ombak besar kok terjun. Sampai ke dek anak muda tanya siapa yang jorokin gua jadi. Jadi sebenarnya ini sama. Jadi yang terjadi kami tiba-tiba udah didorong orang Jakarta jadi gubernur wakil gubernur kan. Jadi udah sekalian berendang aja deh, bukan mau nolong orang, udah kecebur gimana? Masa mau kabur? Ini kalau lihat cara berkomunikasi begini, saya kalau jadi anak buah Pak Ahok itu ketar-ketir juga. Apakah Pak Ahok akan bersuara keras atau apa hari ini gitu? Enggak juga. Sehat-sehat aja, nggak ada yang kena stroke tuh sini. Baik-baik aja, ini ketawa-ketawa. Iya, karena begitu menjabat, kemudian yang pertama kali muncul adalah bagaimana rapat itu muncul di YouTube, gitu kan? Iya, itu kan kecelakaan itu. Sekarang nggak perlu muncul ke YouTube, kita udah bikin sistem. Saya tinggal lock, saya kunci semua anggaran Anda. Kalau dulu marah-marah dikibulin kan, begitu dia balik dia ketik lagi sendiri kan. Kalau sekarang saya udah ada sistem, saya lock. Nggak mempan ya itu ngupload di YouTube itu?
Orang kadang-kadang kalau orang memang gitu itu cuek aja. Dia bisa ngibulin aja kan. Nah, sekarang kita juga mesti pintar pikirnya sistem. Ada 3 kata yang kita catat ya, atau media catat dari Pak Ahok. Ada kata bajingan ketika anak-anak yang bajak Metro Mini, terus Anda bilang itu bukan anak-anak tapi calon bajingan. Lalu kemudian ada kata bego ketika orang datang ke dukun, para politisi, calon politisi datang ke dukun untuk cari suara. Lalu kemudian itu bego itu. Kita sebetulnya bisa buka praktek seperti itu untuk nipu-nipu orang bego kayak begini gitu. Lalu ada kata apa lagi satu yang berhubungan dengan saya tahu kalau boleh brengsek. Kata gitu brengsek. Ya, kata brengsek. Itu ada hubungannya dengan ketika seseorang mengatakan atau media mengatakan mengutip orang DKI. Itu belum dibayar itu pegawai penjaga pintu air tuh. Anda bilang itu brengsek, itu fitnah gitu. Kata-kata ini kan soal kepatutan di depan umum Pak Ahok. Mengatakan itu gitu. Layak saya sebagai wartawan itu bisa bertanya seperti itu gitu. Kira-kira kalau ditakar sama Pak Ahok sendiri gimana? Biasa saja kah atau? Biasa-biasa aja. Lebih kejam yang korupsi, bikin orang susah. Oke. Nah, itu kan tergantung kan. Anda mau saya sopan-sopan? Iya, baik. Jadi jutaan orang nggak bisa sekolah, nggak bisa berobat karena saya tilep uangnya. Itu betul. Saya beli rumah di luar negeri, pegang US dollar. Anda suka yang model gitu? Saya akan lebih memilih kata-kata kasar daripada itu. Iya kan? Iya betul. Ya kalau mau pilih nggak usah kata-kata kasar. Mas saya nggak mempan, dibagi-bagi sudah nggak mempan ini. Jadi sebenarnya layak diomelin. DKI ini unik kata orang ya. Ada Pak Ahok yang sangat keras, ada Pak Jokowi yang kemudian agak, kalau boleh saya bilang berbeda gitu ya. Siapa bilang Pak Jokowi nggak keras? Paling tidak Musiknya aja Metallica. jangan-jangan sedang memerankan sebagai polisi baik dan polisi Enggak juga. jahat. Tidak ada pembagian. Beliau sekarang udah bergeser kok. Oh. Dulu waktu beliau datang kan kami tidak akan mempersoalkan masa lalu, semua kerja baik-baik. Yang penting kita sama-sama. Kemana naik lagi? Udah mulai naik lagi nih. Temponya kan. Kalau yang tidak mau ikut, ya sudah kami tinggal. Nah, gitu kan. Jadi sekarang sudah dalam posisi. Sudah naik lagi kan. Ya. Kalau memang begitu terus, ya sudah ganti saja. Nah, naik lagi. Pecat aja udah. Nah, itu akibatnya tahu nggak? Itu teori bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita bilang mau jadi pergaulannya jadi buruk lingkungan. Pergaulan sama saya jadi agak jadi merusak kebiasaan baiknya gitu. Tapi senang Pak Ahok karena melihat seorang pemimpin yang berkomunikasi apa adanya tanpa embel-embel atau handicap untuk pencitraan lalu sopan namanya kreatif, Pak. baik. Itu namanya kreatif. Ngomong dulu baru mikir. Saya aja nggak tahu saya mau ngomong apa. Berarti kreatif dong. Apalagi orang kamu nggak bisa niru kan? Saya aja nggak bisa niru. Udah ngomong baru berpikir. Sudah beda lagi. Jadi kreatif kan? Nggak bisa ngulang juga. Ya, kan kemarin kita ada buat satu joke. Ini lucu nih. Kalau itu kamu mengikuti mazhabnya Yusuf Kala dong. Kenapa rupanya? Oh, sekarang beda. Kenapa Pak Yusuf Kala nggak mau diajak lagi dari Pak SBY untuk periode kedua? Karena Pak Yusuf Kala itu tipenya itu kerjain dulu baru mikir katanya. Kamu ngomong gitu kan? Nah, saya nggak sama dengan beliau. Kalau kamu kerja dulu baru mikir ya marah dong bos kamu. Orang kamu wakil awak sikil kok. Ya. Apa wakil? Awak sikil itu nggak ada kepala gitu kan bahasa Jawa kan. Karena wakil gubernur bukan. Nah saya kenapa Pak Jokowi tidak marah sama saya? Saya kan bukan kerjain dulu baru mikir. Saya kan baru ngomong dulu baru mikir kan. Kalau ngomong salah bos masih sempat negor. Kalau Pak Yusuf Kala nggak sempat negor lagi itu udah lakuin. Nah itu beda jadi macamnya beda. Kadang-kadang kan kita perlu melihat diri sendiri kan. Setelah berjalan pada satu malam atau setelah kita sampai di rumah kita mikirkan lagi apa yang kita sudah buat hari ini. Ya. Apa yang Anda pikirkan tentang apa yang sudah Anda buat pada satu hari misalnya? Gitu. Nah, Saya juga pikir gitu aja. Di sini gampang semua. Asal kamu siap mati aja. Itu saya selalu berpikir. Baik saya bilang sama istri saya, kalau saya mesti mati dalam tugas ini, kamu tulis aja situ mati adalah keuntungan. Bila perlu pakai 3 bahasa. Mati adalah keuntungan dan 3 bahasa apa saja bahasanya? Ya bahasa Indonesia, Mandarin, Inggris, jadi turis-turis datang bisa lihat kan masih ada kuburnya. Kalau tanam di Belitung kan satu situs wisata baru tuh kira-kira. Mati adalah keuntungan, lalu kemudian 3 bahasa itu. Iya. Mengingatkan saya pada Gus Dur dong. Dia bilang kalau saya mati tulislah di batu nisan saya, di sini beristirahat seorang humanis sejati.
Lalu kemudian beliau bilang mati itu adalah untung. Tapi mati untuk apa, Pak Ahok? Untuk kepentingan orang banyak. Kalau kita bicara jujur, di Jakarta ini nggak ada yang persoalan lagi kok. Anda berani nggak eksekusi Anda